Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali kalau pada hari ini saya boleh kembali lagi menjumpai dan menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada saat video ini dibuat, varian Omikron telah masuk ke negeri kita, negara Indonesia. Dan kasus terkonfirmasi sudah ada 1. Ya, tentu ada banyak rencana dan harapan kita kemungkinan akan berubah seperti sebelumnya waktu pandemi COVID-19 melanda negeri kita. Saudara, apa yang kita harapkan atau kita pikirkan dalam hidup ini seringkali terjadi perubahan mendadak, spontanitas dan secara tiba-tiba. Saudara, apa yang diharapkan oleh seorang pemuda yang dicatat di dalam perjanjian baru juga demikian di dalam hidupnya. Pemuda Yusuf yang sedianya hendak mengawini Maria, ya, sang perawan itu, ternyata perubahan terjadi di dalam hidupnya, dalam rencananya. Demikian kisahnya saya bacakan bagi setiap kita. Terambil dari Injil Matius pasalnya yang pertama, ayat yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-25. Saya bacakan demikian, saudara. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf, suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Dia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamai dia Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yusuf memiliki pengharapan tentunya. Apa yang diharapkan Yusuf dalam hidupnya? Memang tidak banyak yang kita tahu tentang tukang kayu yang hidup di abad pertama ini. Menurut tulisan Injil Matius, ia adalah seorang yang tulus hati dan setia. Ia seorang penyayang, mau melindungi Maria meskipun rencananya untuk masa depan menjadi berantakan. Yusuf rela berkorban demi tugas yang diembannya, menjadi seorang suami untuk Maria dan ayah Yesus di tengah situasi yang sangat tidak menyenangkan. Ia bahkan mengungsi ke Mesir, meninggalkan keluarganya, rumahnya, dan pekerjaannya demi melindungi seorang balita yang bukan darah dagingnya. Nah, kita melihat sekilas pribadi Yusuf dalam pilihan-pilihan yang dibuatnya. Tetapi kita berharap kita bisa tahu lebih banyak. Bagaimana ia memaknai apa yang dikatakan malaikat dan memahami semua yang terjadi ini. Apakah Yusuf sudah lama ingin menikah dan berkeluarga? Apakah ia memang mencintai Maria atau hanya dijodohkan oleh orang tua mereka? Apakah hatinya terluka saat tahu bahwa tunangannya telah mengandung? Apakah ia marah
Apakah ia frustasi karena tidak bisa serta-merta menceraikannya? Kita tidak tahu pasti apa yang diharapkan Yusuf, tetapi pastinya tidak mungkin ia mengharapkan hal-hal yang telah saya sebutkan tadi. Tunangan, hamil, bakal anak yang bukan anaknya, bukan darah dagingnya, dan gunjingan orang sepanjang hidupnya. Siapa yang mau percaya cerita Maria tentang malaikat? Akankah Anda percaya? Apakah Yusuf sendiri percaya? Mungkin ia tidak sepenuhnya percaya. Bila kita ada di posisinya, barangkali dari kita mungkin juga sulit untuk percaya. Meskipun kita sangat ingin percaya. Bayi yang dikandung dengan cara yang sama dulu dan sekarang, yaitu melalui benih laki-laki dan sel telur wanita. Tetapi Yesus tidak demikian. Nah, mungkin Yusuf bergumul dengan keraguannya yang panjang, berseru kepada Allah seperti seorang tokoh dalam Alkitab lainnya, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Markus 9 ayat 24. Apapun yang diinginkan Yusuf dalam hidupnya, pernikahan dan perannya sebagai seorang ayah, kita tahu bahwa perjalanan hidup yang harus dilaluinya lebih sulit dari apa yang ia bisa bayangkan atau harapkan. Yusuf mengarahkan pandangannya kepada pengharapan bahwa suatu hari kelak Allah akan terbukti setia dan benar, dan bahwa penebusan yang akan datang kelak berkuasa untuk membalikkan semua penderitaan dan kegelapan, suatu kekecewaan yang pahit. Mereka menamai anak Maria itu Yesus, sebuah nama biasa, percaya bahwa anak itu juga adalah Immanuel, dan bahwa skandal kisah kelahiran ini akan ditebus oleh skandal ilahi. Allah menyertai kita. Yusuf mempertaruhkan kehidupannya, keluarganya, masa depannya, dan identitasnya untuk mempercayai bahwa Allah adalah setia, dan bahwa bayi yang biasa, yang awalnya membawa banyak kekecewaan dan kegoncangan dalam hidupnya, benar adalah pengharapan bagi dunia. Maka saudara, apapun yang terjadi pada saat sekarang, kita dapat belajar sama seperti Yusuf, mempercayai Allah. Bagaimana kita mempertaruhkan segala sesuatunya kepada Allah, meskipun kelihatannya sulit. Meskipun rencana dan pengharapan kita yang kita rancang dari awal menjadi berantakan, tetapi kita boleh mempercayai bahwa ada karya Tuhan, tangan Tuhan melalui Yesus Kristus akan menebus, menolong kita, menyertai kita sampai kepada kesudahan. Apakah saudara mau mempercayainya?